Namanya Pak Darmo. Usianya hampir 60 tahun, tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota Pekalongan, dan selama 20 tahun terakhir, ia tidak pernah sekalipun merasa kekurangan uang. Warung kelontongnya selalu ramai. Tanahnya terus bertambah. Mobilnya sudah ganti 3 kali. Tetangga-tetangganya heran, tapi tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Karena di balik kesuksesan Pak Darmo, ada sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya, sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan di dalam kamar paling ujung rumahnya. Sebuah toples kaca, berisi beras kuning, kemenyan, dan sehelai kain merah yang dilipat rapi. Disitulah tuyulnya tinggal. Pak Darmo mendapatkan makhluk itu 20 tahun lalu dari seorang dukun di pedalaman Banyumas. Ia menyebutnya si kecil. Makhluk itu tidak pernah terlihat, tapi hasilnya selalu terasa. Setiap pagi, ada saja uang yang masuk ke laci kasir warungnya. Tidak banyak, tapi konsisten. Cukup untuk menghidupi gaya hidup yang ia inginkan. Pak Darmo tahu betul, itu bukan rezeki biasa. Sebagai gantinya, ia memberi sesajen setiap malam Jumat. Kemenyan dibakar. Pisang raja disisihkan. Dan yang paling penting, ia tidak boleh membiarkan rumahnya terkena suara azan terlalu keras. Makanya, speaker masjid di dekat rumahnya selalu ia usahakan agar volumenya dikecilkan. Caranya, dengan menjadi donatur masjid, lalu secara halus meminta pengurus untuk menjaga ketenangan warga. Licik, tapi berhasil. Sampai Ramadan tahun ini tiba. Pengurus masjid yang baru, seorang pemuda bernama Faris, baru pindah dari Semarang, tidak tahu soal kesepakatan lama itu. Ia justru menambahkan speaker baru di menara masjid. Lebih besar. Lebih keras. Suara azan subuh menggema ke seluruh kampung, menembus dinding-dinding rumah, masuk ke celah-celah jendela yang tidak rapat. Malam pertama Ramadan, Pak Darmo sudah merasa gelisah. Ia duduk di kursi rotan di teras belakang, menatap langit yang gelap, telinganya menangkap suara sahur dari masjid yang terlalu lantang untuk ukuran kebiasaannya. Istrinya, Bu Sari, mengajaknya makan sahur bersama. Pak Darmo menolak. Perutnya tiba-tiba mual. Tengah malam itu, sesuatu pecah di dalam rumah. Bu Sari yang terbangun mendapati toples kaca di kamar ujung. Toples yang selama ini tidak boleh disentuh siapapun, retak di bagian pinggirnya. Bukan jatuh. Bukan tersenggol. Retaknya dari dalam, seperti ada yang mendorong dari dalam kaca. Beras kuning berserakan di lantai. Kain merah itu terlepas dari lipatannya, setengah tergeletak di luar toples. Pak Darmo pucat ketika melihatnya. Ia langsung memanggil-manggil dalam suara pelan, seperti berbisik ke udara kosong. "Kecil, kamu di mana? Ada apa?" Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari luar. Dan jauh di kejauhan, suara kori dari speaker masjid yang melantunkan tadarus. Pak Darmo tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, laci kasir warungnya kosong. Bukan dibobol, tidak ada tanda-tanda pencurian. Gembok masih terpasang. Kamera CCTV merekam ruangan yang sepi tanpa ada siapapun yang masuk. Tapi uang yang semalam ia simpan, sekitar 4 juta rupiah, raib begitu saja. Pak Darmo mengecek rekaman CCTV berkali-kali. Pada rekaman pukul 2.14 dini hari, ada satu frame yang membuat bulu kuduknya berdiri, siluet kecil, setinggi lutut orang dewasa, berdiri di depan laci kasir. Tidak jelas. Bisa saja noise kamera. Tapi bentuknya, terlalu mirip anak kecil. Pak Darmo langsung menghubungi dukun yang dulu memberinya tuyul itu. Tapi dukun itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia mencoba menghubungi muridnya, orang yang katanya mewarisi ilmu sang dukun. Jawaban yang ia terima lewat telepon membuat tangannya gemetar. "Pak Darmo, kalau tuyul Anda mulai memberontak di bulan puasa, itu pertanda ia ingin merdeka. Atau, ia ingin ganti tuan. Hati-hati. Tuyul yang memberontak lebih berbahaya dari tuyul yang jinak."
Ia tahu semua rahasia Anda. Ganti tuan. Kata-kata itu berputar di kepala Pak Darmo sepanjang hari. Malam kedua Ramadan, kejadian lebih aneh mulai terjadi. Anak bungsu Pak Darmo, Randy, yang masih kelas 2 SMP, tiba-tiba menangis tanpa sebab di kamarnya pukul 10 malam. Ketika Bu Sari masuk, Randy bilang ada anak kecil yang berdiri di sudut kamarnya dan mengajaknya main. Anak itu, kata Randy, kepalanya botak, matanya besar dan gelap, dan senyumnya tidak wajar. Bu Sari mengira Randy mimpi buruk. Tapi Randy ngotot ia belum tidur. Pak Darmo yang mendengar itu langsung masuk ke kamar Randy dan memeriksa setiap sudut. Tidak ada apa-apa. Tapi di bawah tempat tidur Randy, ia menemukan beberapa lembar uang 50 ribuan yang kusut dan berbau apek, bau yang sama seperti kemenyan yang biasa ia bakar untuk sesajen. Uang itu bukan milik Randy. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Pak Darmo tahu. Si kecil sedang mengirim pesan. Hari ketiga, situasi makin memburuk. Setiap kali azan berkumandang dari masjid, 5 kali sehari, ditambah tadarus malam, suara gaduh terdengar dari kamar ujung. Seperti sesuatu yang berlarian. Seperti benda-benda yang dilempar. Tapi setiap Pak Darmo masuk memeriksa, kamar itu selalu kosong dan rapi. Hanya toples yang retaknya semakin parah, dan aroma kemenyan yang semakin menyengat padahal tidak ada yang membakarnya. Tetangga mulai memperhatikan. Pak Hendro, yang rumahnya persis di sebelah, bertanya kenapa setiap malam ada suara keras dari rumah Pak Darmo. Pak Darmo menjawab sekenanya, mungkin tikus besar, atau kucing masuk rumah. Pak Hendro mengangguk, tapi tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 Ramadan. Pak Darmo memutuskan untuk tidak tidur dan berjaga di depan kamar ujung. Ia membawa tasbih, entah kenapa malam itu ia teringat tasbih peninggalan ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Ia duduk di kursi plastik di depan pintu kamar itu, lampu remang-remang, suara TV dari ruang tengah sayup terdengar sebagai peneman. Pukul 1.30 dini hari, suara dari dalam kamar mulai terdengar. Bukan suara benda jatuh kali ini, tapi suara tawa. Tawa anak kecil. Pelan, tapi sangat jelas. Kemudian suara itu berubah, menjadi semacam rengekan, seperti anak yang menangis minta sesuatu. Pak Darmo berusaha keras untuk tidak bergerak dari kursinya. Lalu pintu kamar itu terbuka sendiri. Pelan. Sangat pelan. Engselnya berderit. Pak Darmo menahan napas. Di dalam kamar yang gelap, ia tidak melihat apa-apa pada awalnya. Hanya gelap. Tapi kemudian, di sudut dekat toples kaca yang sudah hampir hancur sepenuhnya itu, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang berjongkok. Dan sesuatu itu menoleh ke arah Pak Darmo. Pak Darmo tidak bisa berteriak. Tenggorokannya seperti tertutup. Yang bisa ia lakukan hanya menggenggam tasbihnya sekuat tenaga. Dan entah dari mana, bibirnya mulai bergerak melafazkan kalimat yang sudah lama tidak ia ucapkan. La ilaha illallah pelan. Gemetar. Tapi nyata. Suara tawa dari dalam kamar itu berhenti seketika. Digantikan oleh suara lengkingan. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, melainkan sesuatu di antaranya. Suara yang membuat gelas-gelas di rak dapur berdenting sendiri. Suara yang membuat Bu Sari terbangun dan berlari ke arah suaminya. Suara yang membuat Randy bersembunyi di bawah selimutnya sambil menutup telinga. Kemudian, diam. Toples kaca di dalam kamar itu hancur sepenuhnya. Pecahannya berserakan di lantai. Beras kuning tumpah kemana-mana. Kain merah itu terbakar. Tidak ada api, tidak ada korek, tapi terbakar perlahan, menjadi abu di atas lantai yang dingin. Pak Darmo duduk di kursi plastiknya, tidak mampu berdiri, tasbih masih tergenggam erat di tangannya. Keringat membasahi bajunya dari leher sampai pinggang. Bu Sari memeluknya dari belakang, menangis tanpa suara. Pagi harinya, mereka mengundang ustaz dari kampung sebelah. Rumah itu diruqyah.
Setiap sudut dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ustaz itu menemukan beberapa benda aneh yang ditanam di sudut-sudut dinding rumah. Benda-benda yang bahkan Pak Darmo sendiri tidak tahu kapan ditanamnya. Mungkin bagian dari ritual 20 tahun lalu. Mungkin sesuatu yang baru ditaruh oleh tamu tak diundang yang sudah berminggu-minggu berkeliaran di rumah itu. Setelah semua selesai, Pak Darmo menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia bercerita kepada ustaz itu tentang semuanya. Tentang toples. Tentang dukun. Tentang 20 tahun hidupnya yang ia bangun di atas sesuatu yang salah. Ustaz itu mendengarkan tanpa memotong. Lalu berkata pelan, "Pak Darmo, tuyul itu bukan pergi karena kalah. Ia pergi karena di bulan ini, ia tidak punya kekuatan untuk melawan cahaya yang ada di rumah ini. Tapi ini bukan akhir, ini awal. Awal dari pilihan yang harus Bapak buat." Pak Darmo tahu apa artinya. Warungnya masih buka sampai sekarang. Tapi sudah tidak ada lagi toples kaca di kamar ujung itu. Kamar itu kini menjadi tempat Pak Darmo sholat. Setiap Ramadan, ia selalu menjadi donatur pertama untuk speaker baru masjid. Bukan untuk mengecilkan suara azan, tapi untuk memastikan suaranya terdengar hingga ke sudut-sudut paling jauh dari kampung itu. Termasuk ke sudut-sudut yang dulu paling ia takuti. Apakah tuyul itu benar-benar pergi? Pak Darmo tidak pernah menjawab pertanyaan itu secara langsung ketika ada yang bertanya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ramadan memang bulan yang aneh. Bahkan makhluk yang sudah 20 tahun patuh pun bisa tiba-tiba sadar siapa tuannya yang sebenarnya. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu persis, apakah yang dimaksud Pak Darmo adalah tuyul itu atau dirinya sendiri."